warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pertama nama saya Andini Oya Francisca di NANIM 053-94-2008 dari program strategi sistem informasi. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas tutorial 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data menggunakan RStudio. Di soal nomor 1, saya diminta mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh. Pertama, saya masukkan dulu data kecepatan dan jarak ke dalam F. Ini sudah saya salin dari file Excel ke sini. Setelah datanya dimasukkan, saya hitung rata-rata kecepatan mobil menggunakan fungsi min. Nah, hasilnya ada 15,5 km per jam. Artinya, secara rata-rata, mobil bergerak dengan kecepatan sekitar 15,5 km per jam. Selanjutnya, saya hitung rata-rata jarak berhenti mobil. Hasilnya adalah 42,28 meter. Jadi, rata-rata mobil berhenti setelah menempuh jarak sekitar 42,28 meter. Yang C, kemudian saya hitung standar deviasi jarak berhenti mobil. Hasilnya adalah 24,76505 meter. Yang berarti jarak berhenti mobil cukup bervariasi dari satu data ke data lainnya. Nah, untuk soal nomor 1 sudah, sekarang lanjut soal nomor 2. Pada soal nomor 2, saya diminta membuat scatter plot dan histogram dari data nomor 1. Pertama, saya akan membuat scatter plot antar kecepatan dan jarak. Saya menggunakan fungsi plot dr untuk membuat scatter plot antara variabel kecepatan dan jarak berhenti mobil. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara hubungan variabel numerik. Nah, untuk yang 2B, interpretasi skala plot. Dari scatter plot terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola yang meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, maka semakin besar jarak berhenti mobil. Demikian terdapat hubungan positif antara kecepatan dari jarak berhenti kendaraan. Untuk yang 2C, kita membuat histogram data kecepatan mobil dahulu.
saya menggunakan fungsi his untuk membuat histogram kecepatan mobil. Histogram digunakan untuk melihat distribusi atau penyebaran data. Nah, untuk interpretasi histogram, interpretasi akademik histogram menunjukkan bahwa distribusi data kecepatan mobil berada pada rentang 4 km per jam hingga sampai 25 km per jam. Sebagian besar data terkonsentrasi pada interval 12 sampai 20 km per jam. Menunjukkan bahwa frekuensi kecepatan pada rentang tersebut paling tinggi dibandingkan interval lainnya. Distribusi data tampak cukup merata dengan kecenderungan mendekati distribusi normal ringan tanpa adanya pencilan atau outlier ekstrim yang signifikan. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 3. Menghitung koefisiensi keragaman untuk nilai ujian matematika di bahasa Inggris Thomas. Yang pertama, untuk menentukan koefisiensi keragamannya, kita ketikkan jadi koefisiensi keragaman matematikanya adalah 13,33%. Nah, ada bahasa Inggris. Nah, koefisiensi keragaman pada bahasa Inggris adalah 11,43%. Hal ini menunjukkan tingkat variasi nilai terhadap rata-rata kelas. Karena nilai koefisiensi keragaman matematika 13,33% lebih besar dibandingkan bahasa Inggris yang 11,43%, maka variasi nilai matematika lebih tinggi dibandingkan variasi nilai bahasa Inggris. Artinya, nilai bahasa Inggris Thomas relatif lebih stabil terhadap rata-rata kelas dibandingkan nilai matematika. Nah, demikian penyelesaian tugas tutorial 1 melakukan analisis dan visualisasi data saya. Semoga bermanfaat.